Selanjutnya adalah proses yang kedua, kita memisahkan setiap bagiannya ke bagiannya masing-masing. Untuk head maka listingnya yang head, dan untuk yang bagian konten listing yang konten. Dan di sini kita harus menghapus bagian yang tidak diperlukan. Kenapa harus dihapus? Karena banyak sekali nih listing yang kita nggak perlukan gitu, seperti isi dari kontennya tersebut kita nggak perlukan, maka kita hapus saja. Dan untuk materi yang saya buat, kita menghapus bagian menu yang tidak terpakai itu dari line 115 sampai line 213. Dan kita coba buka di bagian head, kita pergi ke line 115. Itu berisi tentang all course, add course, edit course, dan profile. Dan ini kita nggak perlukan, kita hapus sampai line ke 213 sampai ke sini, dari 115 sampai 213 kita hapus, kita simpan. Nah, selanjutnya kita menghapus bagian notifikasi. Jadi di sini ada yang namanya notifikasi seperti ini. Ini kita nggak perlukan, kita hapus saja supaya websitenya kita tidak berat. Itu dari line 313 sampai 749. Kita blok sampai ke line 749. Nah, kita hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita simpan, kita balik lagi ke materinya, kita hapus konten yang tidak diperlukan. Nah, konten ini adalah bagian yang dari komputer teknologi sampai ke read more-nya ini kita nggak perlukan, jadi kita hapus saja. Nah, itu ada di line 538, dimana itu adalah awal dari komputer teknologis. 538 sampai 1039. Nah, kita blok dari line 538 sampai 1039. Kita blok sampai line 1039. Kalau udah selesai di blok, kita hapus saja, kita simpan. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk menambahkan bagian footernya kita, jadi bagian kontennya kita. Jadi bagian konten itu telah kita hapus dan kita buat lagi yang sederhana seperti berikut ini. Kenapa kita harus buat ini? Biar lebih rapi. Jadi kalau kita tidak menggunakan kelas container fluid dan sebagainya ini, maka dia tidak akan membentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, ini kita refresh. Ini adalah hasil dari hapus bagian yang tidak kita perlukan, seperti bagian notifikasi tadi. Dan hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah kita membuat bagian konten supaya tersedia bagian kotaknya, agar nanti waktu kita membuat menu-menu itu kontennya akan rapi.
Jadi proses desain template ini sendiri hanya dilakukan satu kali pada awal kita membuat project websitenya kita. Jadi kita membuatnya semaksimal mungkin dan serapi mungkin. Kita membuatnya itu ada di line yang terakhir kita hapus, dan kita lanjutkan di sini. Kita pasang div dengan kelas yang bernama container fluid, kemudian kita tutup, kemudian kita tutup divnya, kita pasang div lagi di dalamnya dengan nama arrow, kemudian kita tutup lagi divnya. Di dalam div row kita buka div lagi dengan kelas yang bernama kolom LG atau large, itu panjangnya itu 12. Kemudian kolom MD atau medium itu panjangnya 12. Kemudian kolom SM itu small, panjangnya 12, dan XS atau extra small itu nilainya 12. Jadi kita call large 12, kemudian call medium 12, kemudian small 12, dan yang terakhir extra small 12. Kemudian kita tutup divnya. Nah, di sini kita buka div lagi yang terakhir dengan kelas yang namanya product sales chart. Nah, untuk kita tahu ini sudah rapi atau belum, kita bisa pasang tulisan tes untuk melihat apakah dia telah rapi atau belum. Nah, ini telah rapi, jadi ada di dalam kotak putih. Dan kita coba jika tidak kita buat kotaknya, itu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia langsung lanjut dari bagian menu, dan ini tidak bagus untuk tampilannya. Jadi kita buat bagian kolom untuk kontennya biar ini rapi. Nah, kita hapus saja tesnya karena kita telah tes ini berjalan dengan baik. Selanjutnya kita pecah script yang tadi menjadi header, menu, konten, dan footer. Jadi semua script yang ada di head dari atas sampai ke bawah ini mempunyai file yang masing-masing. Jadi untuk head itu dimulai dari line 1 hingga line 65, dan selanjutnya itu bukan bagian dari head lagi. Jadi kita cut sampai ke bawah, jadi head sampai di head saja kita simpan. Kemudian kita masuk ke bagian menu, kita pastein semua. Untuk menu dimulai dari tag buka body itu sampai dengan bagian ini yang tadi kita tulis product sales chart, dan ini sudah masuk ke bagian konten. Jadi line 476 itu sudah masuk ke bagian konten. Jadi kita sampai di sini. Selanjutnya kita cut dimulai dari line 477, yaitu tutup div dari product sales chart. Kita blok sampai paling bawah,
kita cut, kita simpan untuk bagian menu, dan kita buka yang namanya footer dan kita pastiin. Dan sampai di sini semua file sudah kita pisahkan masing-masing fungsinya. Jadi untuk bagian head itu hanya listing untuk head saja yang berisi title dan sebagainya. Kemudian untuk bagian menu kita hanya mengisi yang bagian menu saja, sehingga untuk kedepannya kita lebih mudah untuk customize-nya. Sehingga kalau kita mau menambah menu lagi, kita tinggal pergi ke layout dan buka menu.php. Sedangkan kalau kita terjadi kesalahan di footer, maka kita tinggal buka folder layout, kemudian double klik di footer.php untuk update yang namanya footer. Dan footer itu sendiri adalah ini. Nah, kita simpan. Nah, proses selanjutnya adalah yang bagian konten. Untuk head, menu, dan footer itu sifatnya statis, jadi tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah adalah bagian konten, dan itu sifatnya dinamis, sehingga kita buka tag PHP yang berisi percabangan, di mana jika variabel isi itu nilainya true, maka dia load view yang namanya isi itu sendiri. Dan ini berhubungan dengan dashboard yang tadi kita buat. Jadi jika variabel isi ini nilainya true atau ada datanya, maka dia akan load view yang namanya nama foldernya dashboard dan nama filenya dashboard_view, sehingga ini file ini akan masuk ke bagian konten. Jadi bagian kontennya akan terisi sesuai dengan file yang kita tulis di bagian array isi, yaitu dashboard, kemudian nama filenya dashboard view. Nah, selanjutnya adalah kita tulis sintak PHP ini ke dalam bagian konten.php. Kita buka filenya, kita tulis tag PHP, kita buat percabangan. Jika variabel isi nilainya true, maka kita load view yang namanya isi, jadi sesuai dengan yang dilempar dari controller. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa karena di bagian dashboard view-nya itu masih kosong. Nah, untuk mencobanya kita bisa buka tab PHP, kita tulis info, ini bagian dashboard. Kita simpan, terus kita tes lagi, dan coordinatornya kita telah terhubung dengan bagian template si Bootstrap. Nah, demikianlah materi dari pertemuan 3, yaitu menghubungkan template Bootstrap ke dalam framework coordinator, kemudian memisahkan setiap bagian ke dalam bagiannya masing-masing seperti head, menu, konten, dan footer. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.